Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Sadrak, Mesak, dan Abednego tahan uji dalam pencobaan yang sangat berat. Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah teladan iman yang luar biasa. Mereka tahan uji saat menghadapi pencobaan yang sangat berat. Dan mereka tidak gentar sedikit pun menghadapi semuanya itu. Dalam Daniel 3 ayat 12, saudaraku, firman Tuhan berkata, ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan perintah atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, orang-orang yang tidak mengindahkan titah Tuanku raja, ya raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuhan dirikan. Saudaraku, ayat 12 ini mencatat bahwa ada orang-orang yang tidak menyukai Sadrak, Mesak, Abednego yang percaya kepada Tuhan. Kemudian saudara, mereka melapor kepada Raja Nebukadnezar dan membuat gosip, saudaraku, bahwa 3 orang ini, saudaraku, tetap bertahan dalam iman, yaitu Sadrak, Mesak, Abednego. Dan apa yang terjadi, saudaraku, ini adalah resiko dari seorang yang sungguh-sungguh, saudaraku, di dalam Tuhan. Saat Sadrak, Mesak, dan Abednego mempertahankan imannya, saudaraku, ada tantangan. Raja Nebukadnezar yang berkuasa di Babel, saudaraku, sangat marah. Dia sudah membuat peraturan siapapun yang tidak menyembah dewa yang dia dirikan akan dibakar, dimasukkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Dan Sadrak, Mesak, dan Abednego sudah tidak takut akan hal ini. Nah, pada saat ini saudara, mari kita akan belajar 3 kebenaran dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kenapa mereka tahan uji dalam menghadapi pencobaan yang sangat berat, saudaraku, saat Nebukadnezar menghukum mereka dimasukkan ke dalam dapur api. Mereka, saudara, tidak terbakar, luar biasa. Yang pertama, saudaraku, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Daniel 3 ayat 14-16 mencatat firman Tuhan berkata, saudara, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi, kata Nebukadnezar, jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang akan melepaskan kamu dari tanganku, kata Nebukadnezar. Saudara, perhatikan jawaban dari Sadrak, Mesak, Abednego. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Saudaraku, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Walaupun mereka menghadapi ancaman Nebukadnezar yang jelas, saudaraku, yaitu bila tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, mereka akan dimasukkan atau dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Saudaraku, luar biasa kesaksian Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka sangat berbeda dengan orang-orang pada zaman itu. Mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh hanya mau beribadah kepada Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat menghalangi keteguhan hati mereka, iman mereka untuk berbakti hanya kepada Tuhan Allah yang mereka yakini, yaitu Allah yang hidup, Allah Israel yang mereka percaya walaupun mereka dalam ancaman yang berat. Jadi itulah kebenaran yang pertama, saudara, mereka tetap setia beribadah kepada Tuhan. Dan yang kedua, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah orang yang sungguh-sungguh berkomitmen kepada Tuhan, saudara, sehingga mereka tahan uji.
Daniel 3 ayat 17 sampai 19 dan ayat 22 mencatat, demikianlah firman Tuhan, jika Allah yang kami puja, kata Sadrak, Mesak dan Abednego, sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka saudaraku, meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuatnya 7 kali lebih panas daripada yang biasa, karena titah raja itu keras. Dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu, saudaraku, nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak dan Abednego. Malah yang mati yang ngangkat, saudara, yang melemparkan Sadrak, Mesak, Abednego, karena api itu begitu panas. Saudaraku, kita lihat komitmen yang luar biasa dari Sadrak, Mesak dan Abednego kepada Tuhan Allah Israel. Mereka berkata bahwa Allah mereka yang mereka puja sanggup melepaskan mereka dari api yang menyala-nyala. Tetapi bila tidak pun, seandainya tidak, saudara, mereka tetap tidak mau menyembah dewa dan patung emas yang dibuat Raja Nebukadnezar. Mereka hanya tetap berkomitmen untuk menyembah Tuhan Allah Israel, saudaraku, yang maha kuasa, walaupun mereka dimasukkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala 7 kali lipat, bahkan yang melemparkannya juga mati, saudaraku. Ini adalah komitmen yang sungguh-sungguh yang menjadi teladan bagi kita, saudara. Kita tidak kesulitan untuk beribadah, tidak kesulitan untuk melayani, berbakti, saudara. Karena lakukan itu, jangan malas-malas. Sadrak, Mesak, Abednego yang diancam pun, dia tetap setia, komitmen kepada Tuhan. Oh haleluya. Dan kebenaran yang ketiga, saudaraku, akhirnya Sadrak, Mesak dan Abednego ditolong oleh Tuhan. Daniel 3, saudaraku, ayat 25 sampai 27 mencatat, kata Nebukadnezar, saudaraku, waktu melihat Sadrak, Mesak, Abednego ada di dalam dapur api, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa, kata Nebukadnezar. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu dan berkata, lah ia, Sadrak, Mesak dan Abednego, hamba-hamba Allah yang mati, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang ini tidak mempan oleh api. Bahwa rambut di kepala mereka pun tidak hangus. Jubah mereka pun tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Wow, luar biasa, saudara, pertolongan Tuhan untuk Sadrak, Mesak dan Abednego. Kenapa? Tuhan kirim malaikat, saudara, sehingga mereka tidak terbakar dalam tungku api yang menyala-nyala 7 kali lipat. Tubuh mereka tidak mempan kepada api. Dan Daniel 3 ayat 28 sampai 30 berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadrak, Mesak dan Abednego yang telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah mereka pun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah, kata Nebukadnezar, bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan kepada Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego di wilayah Babel. Saudaraku, luar biasa pertolongan Allah. Sampai Nebukadnezar juga mengakui kesalahannya, dan akhirnya Nebukadnezar mengeluarkan, saudara, maklumat supaya orang tidak boleh menghina Tuhannya Sadrak, Mesak dan Abednego, dan Sadrak, Mesak, Abednego diberi kedudukan yang tinggi.
Inilah saudaraku berkat dari komitmen yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Beribadah yang sungguh-sungguh pada Tuhan saudaraku. Sehingga seorang yang melakukan itu akan ditinggikan oleh Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, inilah 3 kebenaran dari kesaksian Sadrak, Mesak, Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh berkomitmen kepada Tuhan sebagai kebenaran kedua. Dan yang ketiga, Sadrak, Mesak, Abednego akhirnya ditolong oleh Tuhan. Yesaya 43 ayat 2, saudaraku, berkata, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan api tidak akan membakar engkau. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesaksian Sadrak, Mesak, Abednego yang tahan uji walaupun menghadapi banyak tantangan dalam mempertahankan iman. Komitmen kepada Tuhan mereka tetap lakukan, dan Tuhan menolong, memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like dan subscribe, bunyikan loncengnya, bagikan kepada banyak orang, dan sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.